Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan menjelaskan game kami yang bertemakan lingkungan sebagai final project dari studi independen Skillful Game Development. Next slide. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya sendiri, Nazif Aska Fadlilah, sebagai leader dari kelompok 12 dan lead programmer pada game project ini. Lalu ada saya, Esanuria Ulfa, sebagai programmer. Lalu ada saya, Munawar Anugrah Pratama, sebagai programmer. Dan saya, Alnusa Eser Pramuda, sebagai game artist dan juga story writer. Dan terakhir saya Raffi Syarashid sebagai programmer. Selanjutnya adalah masalah apa saja yang dihadapi dan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran terhadap kesadaran lingkungan. Membuang sampah tidak sesuai dengan jenis, misalnya seperti membuang sampah yang berbeda jenis tetapi di dalam satu tempat atau bahkan di tempat yang tidak seharusnya, seperti membuang sampah organik ke dalam tempat sampah anorganik dan sebaliknya. Yang kedua, kurangnya minat baca atau literasi yang mungkin menyebabkan kurangnya wawasan terhadap kesadaran akan lingkungan ini. Selanjutnya, mengapa persoalan ini penting? Persoalan ini penting karena kurangnya kesadaran dan wawasan mengenai sampah mengakibatkan krisis sampah. Dalam game ini dapat mengingatkan betapa bahayanya masalah ini terhadap lingkungan dan kemungkinan krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Tidak hanya itu, rendahnya literasi mengakibatkan kurangnya pemahaman sehingga seringkali seseorang kesulitan dalam mengembangkan pengetahuan secara luas. Baiklah, solusi, ide, atau gagasan yang kami buat yaitu adalah membuat game 2D platformer yang diiringi dengan elemen cerita, yaitu visual novel mengenai lingkungan. Hal itu akan membuat kesadaran masyarakat akan meningkat terhadap lingkungan. Baiklah, berikut ini adalah demo solusi dari game kami. Nah, jadi untuk game kami akan diawali dengan bagian stage selection atau level selection, yang dimana player akan memilih stage yang akan mereka mainkan. Yang kemudian mereka akan diarahkan ke dalam sesi visual novel, yang dimana visual novel ini akan menceritakan tentang game ini, naratif dan sebagainya, untuk player lebih memahami dari segi cerita dari game Transpocalypse ini. Di sini nanti player juga akan diperkenalkan oleh beberapa karakter yang akan menemani player saat mereka bermain. Nah, ini adalah sesi Metroidvania di mana player akan mengontrol karakter mereka untuk menghadapi dan melawan monster-monster yang berada di map. Objektif dari game Metroidvania ini adalah player untuk mencapai target destinasi atau checkpoint di game ini. Selain itu, tujuan dari Metroidvania ini juga untuk player lebih engage, bagian dari problem solving untuk mengajarkan player tentang sampah, jenis-jenis sampah. Di sini kami masih hanya menyediakan 2 jenis musuh, tapi ini nantinya akan dikembangkan, di mana 2 jenis musuh ini mempresentasikan dari sampah anorganik dan organik, di mana player harus melawan dengan teknik yang tersendiri, sehingga mereka harus dipahamkan mengenai perbedaan sampah organik dan anorganik. Selain itu, di visual novel nanti juga akan dijelaskan mengenai mekanisme ini. Untuk kontrolnya sendiri, player nanti diberikan 2 cara untuk mengatasi monster-monster ini. Yang pertama adalah mereka menggunakan serangan jarak dekat yang menggunakan mouse klik kanan, dan player juga akan menggerakkan robot yang di samping karakter player ini yang akan menembakkan projektil. Dan 2 senjata ini berbeda-beda fungsinya, jadi player harus menentukan senjata mana yang efektif untuk monster itu. Nah, setelah mereka mencapai akhir level, player akan diarahkan ke dalam visual novel lagi, yang dimana akan menyelesaikan dari stage tersebut. Setelah stage tersebut selesai, player akan dikembalikan ke main menu dan mereka bisa melanjutkan stage selanjutnya yang kemudian dibuka. Next. Nah, jadi kurang lebih itu tadi gameplay loopnya, di mana player akan memulai game
dan memilih stage. Setelah itu mereka akan diarahkan ke visual novel. Setelah visual novel selesai, mereka akan bermain di mode Metroidvania. Dan setelah Metroidvania tersebut selesai, mereka akan dikembalikan ke visual novel lagi, yang dimana visual novel ini akan menutup cerita dari level tersebut. Setelah mereka selesai menyelesaikan itu, mereka akan dikembalikan lagi ke game start-nya atau main menunya untuk melanjutkan memilih stage selection, stage yang mereka buka setelah menyelesaikan stage sebelumnya. Lalu ada target audience. Target audience sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada user profile dan yang kedua adalah gaming habit. Untuk user profile sendiri targetnya adalah remaja, lalu semua gender, dan yang suka bermain game storytelling. Untuk target pada gaming habit sendiri, yang pertama ada target platform yaitu PC dengan tiga genre, Metroidvania, visual novels, dan 2D platformer. Dan gaming expertise-nya sendiri adalah gamer casual maupun veteran yang bermain dengan durasi 1-2 jam. Next, lalu ada perilaku yang muncul. Yang pertama ada sering bermain dan gemar video game dan aktif dalam isu lingkungan. Lalu ada hambatan dan tantangannya, yaitu sedikitnya variasi konten edukasi hiburan yang mengangkat isu lingkungan. Yang terakhir ada harapan. Harapan dari game kami sendiri adalah dapat memberi perspektif baru kepada para pemain mengenai lingkungan. Next. Baik, jadi untuk rencana ke depannya dari game yang kami buat itu ada 3 poin. Jadi untuk yang pertama kami ingin membuat lebih banyak chapter yang bisa dimainkan oleh para pemain. Lalu kemudian ada menambahkan boss fight, jadi untuk memberikan pertarungan yang lebih imersif bagi pemain-pemain yang mencoba. Lalu yang terakhir adalah menambahkan karakter progression. Jadi progression di sini itu adalah memberikan si karakter ini semacam kelebihan gitu daripada yang sudah mereka dapatkan dari chapter-chapter sebelumnya. Bisa dilanjut. Jadi untuk tech stack di sini kami menggunakan 5 aplikasi utama. Yaitu pertama adalah menggunakan Unity sebagai game engine, lalu ada Figma untuk desain UI UX, kemudian ada Audacity yang digunakan untuk editing audio yang nantinya akan digunakan dalam game. Lalu keempat ada Visual Studio Code yang kami gunakan untuk text editor dari script C# yang dibuat, dan kemudian ada Artsprite yang digunakan untuk membuat 2D sprite yang bisa digunakan untuk desain karakter ataupun background yang ada di dalam game. Nah guys, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan bersama Transpokalip dengan cara kalian bisa mengunduh game kami di link di bawah berikut ya. Ada bisa dilihat ya linknya. Dan di situ kami juga menyediakan QR code-nya untuk menuju tempat game kami. Nah, berikut ini adalah trailer dari game kami. Check it out. Nah, jadi gitu guys trailernya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ninja SSS pertama di Indonesia. melawan dari yang menang akhirnya Wika. capek yuk.